Kelihatannya sih sederhana, tapi ia adalah kunci utama suatu amalan. Apa itu? Ya, ia adalah niat. Assalamualaikum teman-teman. Teman-teman insya Allah sering mendengar hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Artinya, sesungguhnya amalan itu bergantung pada niatnya dan setiap orang mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Siapa yang berhijrah dengan niat mengejar dunia atau niat untuk menikahi seorang wanita, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang ia niatkan. Masya Allah ya, ini adalah hadis tentang niat dan hadis ini adalah hadis yang sangat agung karena merupakan salah satu kaidah besar dalam ajaran agama Islam. Bahkan oleh para ulama, hadis ini mencakup sepertiga ilmu. Kok bisa? Ya, karena amal seorang hamba itu berporos pada 3 hal, hati, lisan, dan anggota badan. Dan niat merupakan amalan hati, maka niat mewakili sepertiga dimensi amal. Di dalam ilmu fikih, niat itu sering dijadikan sebagai perkara yang fardu atau rukun, atau juga sebagai syarat sah suatu ibadah. Contoh berwudu. Ya, dalam wudu itu ada yang namanya fardu wudu. Dan fardu wudu yang pertama adalah niat. Oleh karenanya, wudu itu tidak sah apabila tidak dihadirkan niat. Begitu pula dengan ibadah yang lainnya seperti sholat, puasa, i'tikaf, zakat, haji, dan lain sebagainya, yang mana tidak sah ibadah tersebut kecuali dengan niat. Selain menjadi penentu sahnya suatu ibadah, niat juga memiliki fungsi-fungsi penting lainnya. Pertama, niat itu sebagai pembeda antara ibadah dan kebiasaan. Sebagai contoh, kita misalnya memiliki kebiasaan mandi pagi pada hari Jumat. Nah, pada asalnya mandi itu hanyalah aktivitas kebiasaan saja atau dianggap perkara yang mubah. Mubah itu apa sih? Yaitu amalan yang boleh dikerjakan atau juga boleh tidak dikerjakan. Dan ingat, perkara yang mubah itu tidak ada pahala. Apabila mandi tadi kita niatkan untuk mandi sunnah di hari Jumat, maka mandi kita itu berubah menjadi ibadah yang bernilai pahala. Contohnya lagi, kita sebagai ibu rumah tangga, tentunya kita punya banyak aktivitas kebiasaan di rumah seperti menyapu, memasak, mencuci piring, dan pekerjaan rumah tangga yang lainnya. Nah, apabila kita dalam melakukan aktivitas-aktivitas itu, kita niatkan ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka aktivitas-aktivitas itu menjadi berpahala. Yang kedua, sebagai pembeda antara jenis ibadah satu dengan ibadah yang lainnya. Misalnya nih, kita masuk masjid dan melakukan sholat 2 rakaat. Nah, apakah sholat yang kita lakukan itu sholat subuh kah? Atau sholat sunnah qobliyah fajar kah? Atau sholat sunnah tahiyatul masjid kah? Nah, semua itu tidak dapat dibedakan kecuali dengan niatnya. Begitu pula dengan puasa. Apakah puasa Ramadan kah? Apakah puasa mengqadha? Apakah puasa nazar? Atau puasa sunnah Senin Kamis? Semuanya itu ditentukan oleh niat. Ketiga, sebagai penentu kadar dan nilai suatu amal. 2 orang dapat melakukan amalan yang sama, tetapi nilai yang mereka peroleh bisa berbeda karena niatnya berbeda. Sebagai contoh, ada 2 orang yang sama-sama bersedekah dengan jumlah yang sama misalnya. Nah, 1 orang mendapatkan pahala karena sedekahnya disertai dengan niat yang ikhlas karena Allah Ta'ala. Sedangkan satunya lagi tidak mendapatkan pahala apa-apa.
Ya karena niatnya misalnya ria atau bahkan berdosa karena menyertai sedekahnya dengan mengumpat orang yang diberi sedekah. Oleh karenanya, meskipun terlihat sangat sederhana, niat adalah kunci utama. Posisinya sangat menentukan dalam suatu amalan. Semoga bisa difahami ya teman-teman. Barakallahu fikum.